Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi 4C. Alhamdulillah hari ini kalian pasti diberi kesehatan. Dan jangan lupa bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan. Pada hari ini akan menyampaikan tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Subtema 3, energi alternatif pembelajaran 1. Nah, pada pembelajaran ini nanti kalian akan dijelaskan berbagai bentuk energi alternatif. Nah, kita mulai saja. Bagaimana sih jika energi yang kita gunakan itu habis? Apakah ada energi penggantinya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kalian akan berikan beberapa materi ataupun penjelasan berkaitan dengan sumber ataupun sumber-sumber energi yang ada di sekitar kita. Nah, sumber energi yang berasal dari minyak, bumi, dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui, anak-anak. Maka sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat pasti akan habis. Terus bagaimana kalau habis? Nah, karena lama-kelamaan akan habis, maka kita harus bisa memanfaatkan energi dengan sebaik-baiknya. Karena manusia itu memerlukan sumber energi lain ataupun yang dinamakan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif itu berasal dari mana? Dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya sinar matahari, angin, panas bumi, gelombang laut, dan juga bio. Kamu akan membuat mainan yang dapat melayang. Kira-kira apa ya? Layang-layang, betul. Nah, layang-layang itu dibantu oleh energi angin. Yang menggerakkan layang-layang adalah angin. Iya, betul sekali. Sehingga kamu akan mengetahui ternyata angin itu dapat dijadikan sebagai energi. Bagaimana cara membuat layang-layang? Nah, bahan-bahan yang diperlukan yaitu 1, kertas koran bekas ataupun kertas yang lain berbentuk persegi, ukurannya 30 x 30 cm. Kemudian bambu, ukuran lebar 1 cm, lebar 1 cm, kemudian panjangnya 80 cm. Bambu yang kedua sama, lebarnya 1 cm dan panjangnya 40 cm. Benang wol, gunting, dan lem. Nah, bagaimana cara untuk membuatnya? Yang pertama adalah letakkan bambu dengan cara menyilang. Ikat bambu dengan menggunakan benang setiap ujungnya. Lalu ikat keempat ujung bambu dengan benang. Letakkan ikatan bambu di atas kertas koran. Lalu jiplak. Setelah itu tambahkan 2 cm, dilebihkan 2 cm kertasnya Kemudian gunting kertas koran tersebut di atas garis tadi. Kemudian rekatkan kertas koran sampai memenuhi bambu. Sudah sampai menutupi bambu, tambahkan ekornya, ekor dari layang-layang. Ini fungsinya untuk keseimbangan. Dan buat lubang di tengah antara persilangan tadi, masukkan benang dan ikat titik persilangan itu, lalu ikat ujung yang lain ke ujung atas dan bawah. Nanti bisa lihat di tutorial YouTube ataupun orang tua kamu bisa membuatnya. Nah, kalau sudah jadi, layang-layang itu bisa kalian terbangkan. Apa yang membantu layang-layang bisa terbang? Yang membantu adalah sumber energi angin, betul sekali. Sehingga layang-layang itu bisa terbang. Ini salah satu contoh memanfaatkan energi angin untuk menerbangkan layang-layang. Contoh yang lain banyak. Angin itu untuk pembangkit listrik tenaga Bayu atau PLTB. Bisa.
Kemudian sumber energi alternatif ini merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional ini apa? Kalau sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Itu adalah sumber energi tradisional yang lama-kelamaan akan habis karena perolehannya dari penambangan yang berada di perut bumi. Lama-lama akan habis. Nah, sedangkan kalau energi alternatif adalah energi yang dikembangkan saat ini, memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, ya, sumber energi yang tersedia di alam, dan ini tidak akan habis. Apa contohnya? Yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Nah, Pak akan satu-satu jelaskan. Yang pertama adalah matahari. Matahari adalah sumber energi utama di bumi. Hampir semua sumber energi, semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Kemarin Pak Dar sudah menjelaskan contoh tumbuhan melakukan fotosintesis memerlukan cahaya matahari. Kemudian untuk memanaskan air ya di hotel-hotel ataupun panel surya untuk membangkitkan energi listrik. Energi angin, anak-anak. Angin adalah gerakan udara atau udara yang bergerak, itu namanya angin. Nah, di permukaan bumi ini terjadi tekanan udara sehingga angin dimanfaatkan sejak dulu, anak-anak. Kalau dulu itu para nelayan itu memanfaatkan angin untuk menggerakkan kapal ataupun perahu layarnya. Ya, ini manfaat dari angin. Air, anak-anak. Nah, air yang deras itu adalah sumber energi. Apa ya? Sumber energi gerak. Contohnya adalah PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Sengaja air itu ya sebuah sungai ataupun waduk ya, kemudian di airnya biar terjun, terus dihubungkan dengan turbin nanti ke generator nanti ke pembangkit listrik. Lalu panas bumi, anak-anak. Nah, energi panas bumi ini adalah energi yang dinamakan panas berasal dari bumi, geothermal. Geo itu bumi, thermal itu panas, sehingga merupakan energi yang berasal dari panas bumi yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas, anak-anak, ya, sehingga menunjukkan adanya energi yang keluar dari panas bumi. Kemudian gelombang laut. Gelombang laut itu sama, yaitu memecah ya. Gelombang laut yang sudah ke pantai itu akan memecah pantai, menghasilkan banyak energi. Salah satunya adalah energi ini diubah ke bentuk energi listrik. Jadi mengubah energi atau gelombang laut menjadi energi listrik. Nah, bahan bakar bio, apa itu? Bahan bakar bio adalah merupakan bahan bakar yang berasal dari tumbuhan ataupun dari makhluk hidup, ya, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan ini antaranya adalah yang berupa biji-bijian, ya, bisa biji jarak, biji matahari, ya, kelapa sawit, kacang tanah, dan yang lain, kedelai, kentang, dan yang lain. Nah, bahan bakar bio ini dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat dimanfaatkan untuk menggantikan solar, ya. Kemudian dari mana? Dari singkong, ubi, ya, jagung, ini namanya biodiesel ataupun bahan bakar yang diambil dari tumbuhan. Sedangkan bioetanol ini juga menggantikan bensin ataupun premium, ya. Kemudian biogas ini dari kotoran hewan. Nah,
Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah yang dapat digunakan sebagai sumber energi atau dinamakan sebagai sumber energi alternatif. Tadi Pak Ter sudah sampaikan tumbuhan ini dapat menghasilkan bahan bakar untuk kendaraan. Apa sih contohnya? Tumbuhan tadi di awal sudah Pak Ter sampaikan namanya pohon ataupun tumbuhan jarak atau tanaman jarak pagar ya. Ini sebagai minyak jarak ya, sebagai alternatif atau sumber energi alternatif. Minyak jarak itu dikenal sebagai sumber energi yang dinamakan biodiesel. Nah, biodiesel ini diperoleh dari biji tanaman jarak, banyak di Indonesia dan mudah ya untuk mendapatkan pohon jarak ataupun buah jarak ini. Salah satu unggulannya adalah tidak akan pernah habis, selalu ada. Ini adalah keuntungan dan penggunaan energi alternatif. Satu, lebih bersih, tidak berpolusi, dan tidak akan habis, selalu tersedia di alam karena berasal dari alam. Tapi tetap ada kerugiannya. Apa sih? Nah, kalau kerugiannya adalah bergantung dari musim ya. Kalau nggak musim nggak bisa, nggak ada. Kemudian membutuhkan teknologi yang tinggi untuk mengubah dari tanaman jarak menjadi energi, butuh teknologi yang tinggi. Sehingga itu adalah beberapa kerugian ataupun hal yang menjadi kesulitan kita. Nah, Pak Ter kira untuk pembelajaran hari ini Pak Ter akhiri ya. Pak Ter ucapkan terima kasih, semoga bisa bermanfaat ya, dan jangan lupa klik subscribe dan komentar. Pak Ter akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.